Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Bapak Ibu, rekan-rekan jamaah sholat subuh pagi ini semua gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga Allah terus berikan kita kesehatan, Allah berkahi usia kita, dan semoga Allah terima semua amal ibadah kita. Kita awali dengan suratul Fatihah. Semoga dengan berkahnya suratul Fatihah, kita yang hadir pada pagi ini mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kita ngebahas dua penyebutan bulan Ramadan. Selama ini kita mengetahuinya bulan ini disebut bulannya Syahrus Siyam, bulannya puasa, yaitu Ramadan. Ternyata ada dua penyebutan selain disebut dengan kata Syahrus Siyam atau Syahrul Ramadan. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Kita fokus sejenak, barangkali ada yang perlu dicatat silakan di handphone dan sebagainya. Pertama, Nabi pernah bersabda, hadis ini tertulis dalam Sunan An-Nasa'i. Sunan An-Nasa'i ini adalah satu dari bagian Kutubus Sittah, 6 hadis sandaran kita. Setelah Bukhari, Muslim, Nasa'i, At-Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Nah, yang kita bahas pada pagi ini adalah hadisnya rawahu siapa tadi? Imam An-Nasa'i. Bareng yuk kita baca hadis. Ikuti saya ya. Qala Rasulullah, atakum Ramadan syahrun mubarakun. Atakum telah datang kepada kalian, kata Rasulullah. Ramadan yaitu bulan Ramadan. Nabi menjelaskan di kalimat berikutnya, syahrun mubarakun, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka yang pertama, nama lain dari Ramadan adalah bulan berkah. Itu nama lainnya. Maka saat ini, sekarang ini kita berada di hari-hari yang penuh dengan apa? Keberkahan. Dan semoga kita ada di bulan yang berkah, kitanya pun hidup jadi berkah. Berkah itu bahasa kita. Nyari bahasa Arab dengan kata berkah itu tidak ada. Berkah bahasa Arabnya adalah al-barakatu. Apa tadi? Al-barakatu. Cuma dalam keseharian kita mengatakan al-barakatu ribet.
Alhamdulillah ya, sekarang kita sudah masuk di bulan Al-Barokatuh. Ntar malam juga insya Allah kita dapat Al-Barokatuh. Ribet, maka Al-Barokatuhnya itu disingkat sama orang kita khususnya Indonesia menjadi apa? Berkah. Al-Barokatuh atau berkah itu dalam Islam artinya dua. Jadi sering mendengar kata berkah dalam Islam artinya berapa tadi? Dua. Ini yang disebut berkah. Apa Ustadz? Berkah itu memiliki dua arti atau dua syarat. Jika dua syarat ada dalam diri kita, berarti masuk kata berkah. Sama-sama yuk. Ziyadatul khairi. Pakai huruf zain ya. Ziyadatul khairi. Nah, satu. Kedua, ziyadatut ta'ati. Yang pertama apa tadi? Ziyadatul khairi. Ziyadah itu artinya menambah. Khair artinya baik. Maka segala sesuatu yang membuat kita nambah baik berarti sesuatu itu namanya apa? Apa? Berkah. Dan segala sesuatu yang membuat kita semakin taat, maka sesuatu itu menamakan dengan sebutan apa? Berkah. Dua ya. Pertama nambah apa? Baik. Kedua nambah apa? Taat. Di antara kita, maaf ya, banyak yang barangkali jarang baca Quran, tapi justru di bulan Ramadan semakin semangat nambah bacaan Qurannya. Berarti dia nambah baik dan nambah taat. Maka itulah disebut apa? Berkah. Jangan tersinggung, maaf ya. Barangkali dia menghidupkan masjid seringnya hanya di bulan Ramadan. Berarti dia nambah baik dan nambah taat. Berarti Ramadan ini benar bulan nambah berkah. Barangkali dia suka sedekah, tapi di bulan Ramadan sedekahnya semakin nambah. Berarti kalau begitu benar yang dibilang Nabi, nambah baik dan nambah taat. Maka kalau begitu bulan ini disebut apa? Berkah. Maka apabila di bulan Ramadan kebaikannya tidak nambah, maka apabila di bulan Ramadan ketaatannya enggak nambah, berarti dia tidak dapat apa? Berkah. Sekarang kita introspeksi. Apakah kita di bulan ini nambah baik atau nambah taat? Tidak. Kalau kita nambah baik dan nambah taat, berarti kita masuk kategori yang disebutkan Nabi, yaitu mendapatkan apa tadi? Berkah. Coba ke arah saya dulu yuk. Berkah itu tidak melulu senang. Saya ulangin ya. Berkah tidak melulu senang. Senang atau senang? Senang. Tadi saya bilang apa? Senang. Berkah itu tidak melulu senang. Sesuatu yang barangkali hati tidak senang, selama itu nambah baik dan taat juga disebut berkah. Bisa dipahamin ya? Saya ulangin ya. Berkah itu tidak melulu senang. Kadang hati enggak senang tapi membuat kita baik dan taat, itu pun berkah. Dikasih sehat, lupa ke masjid, Allah tegur dengan sakit dan bahkan dirawat di rumah sakit, dia jadi sadar, setelah sembuh jadi cinta masjid, maka sakitnya membawa apa? Berkah. Pilih mana Pak? Sehat tidak berkah, sakit berkah. Iya benar. Semoga Bapak yang pakai baju hitam
sehat juga berkah ya. Ya, amin ya. Nah, berarti kalau begitu sakit juga membawa apa tadi? Berkah. Karena dengan sakit jadi nambah taat. Punya uang banyak, tabungannya banyak, usaha banyak. Allah kasih pandemi corona, usahanya kok tidak hidup lagi, dia akhirnya jatuh miskin. Dulunya ketika kaya dia lupa ibadah, dikasih miskin jadi ibadah. Berarti miskin membawa apa? Berkah. Saya tanya lagi, pilih mana? Kaya tidak berkah, miskin berkah. Pilih mana Pak? Kaya tidak berkah, miskin berkah. Pilih yang mana? Ya Allah, semoga kaya juga apa? Berkah. Sini yuk ke saya ya. Nabi mengatakan Ramadan bulan berkah. Berarti berkahnya di awal, tengah, akhir atau seluruhnya? Seluruhnya. Jangan sampai kita berkah cuma di awal, tengah bahkan akhir tidak berkah lagi. Ada nggak tipe musola atau masjid yang di awal Ramadan jamaahnya penuh, tapi di akhir Ramadan semakin berkurang? Ada nggak? Di daerah mana? Ya, saya nggak bilang di Cepete ya. Nah, Pak, sini deh. Di Mesir justru di akhir membludak. Di mana nih? Apalagi di malam ke-27. Ada masjid namanya Amr bin As. Imam tarawihnya Syekh Jibril. Itu membludak. Tapi bukan di Cepete. Di mana tadi? Nah, saya pengen berkahnya kita cuman jangan sampai di awal saja. Tapi kita pengen biar berkahnya di akhir juga, bahkan selamanya berkah. Artinya selamanya baik, selamanya menambah taat. Coba saya melebar sedikit ya, melebar sedikit. Ada tamu dari BSD ke rumah saya di Bunga Melati sini. Dia pernah mencoba sholat sunnah setelah Isya, tidak putus sampai azan subuh. Setelah Isya tidak putus sampai azan subuh. Isya jam 7:03, subuh jam 4:37. Kita hitung mulai 7:30 malam sampai 5:30 pagi. Hitung yuk. 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 4:30. Berapa jam nih? 9 jam. Saya cerita nggak mengada-ada. Saya katakan demi Allah, kalau seseorang sudah bersumpah demi Allah dengan sengaja lalu dilanggar, maka dia harus memberikan makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian 10 orang miskin, atau bebaskan budak sahaya, atau puasa 3 hari berturut-turut. Ucapan saya ini ada dalam Quran surah kelima Al-Ma'idah ayat 89. Maka jangan pernah permainkan sumpah lalu dilanggar dengan sengaja. Dia pernah mencoba sholat sunnah mulai setelah Isya sampai azan subuh. Berapa rakaat nih? Berapa jam tadi itu? Berapa? Ya, cuma kan kadang beberapa bulan yang lalu di November dan Desember itu kan Isyanya 7:30, subuh jam 4:05 ya. Ya benar ya. Nah, kita menghitungnya waktu sekarang aja. Berarti berapa jam tadi itu? Berapa? 9 jam. Dia bilang sama saya, Pak, setiap selesai 2 rakaat dia catat. Dan selesainya jumlah totalnya 250 rakaat. Masya Allah. Berapa tadi? Dari mulai setelah Isya sampai subuh 250 rakaat.
Ada 2 amal ibadah yang pahalanya sebanding dengan sholat sunnah sepanjang malam. Jika dihitung dengan tamu saya kurang lebih 250 rakaat. Ada berapa tadi ibadahnya? Ada berapa ibadah? 2. Yang pahalanya sama dengan orang sholat sunnah sepanjang malam. Apa itu Ustadz? 2 ya. Angkat suara yuk bareng-bareng. Man sholla subha fi jama'atin faka'annama qama kullal laili. Barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah. Di mana nih? Atau di mana? Musola. Ustadz, saya berjamaahnya di musola rumah. Saya berjamaah dengan keluarga. Karena di rumah saya buat musola meskipun nggak terlalu luas, di ruang tamu. Apakah itu hitungannya berjamaah? Apakah itu hitungannya berjamaah kalau saya sholat berjamaahnya dengan keluarga di rumah karena ada musola? Musola yang dibangun bapak ibu di rumah, apakah dikumandangkan azan 5 waktu atau tidak? Yang kedua, apakah khalayak ramai masyarakat tetangga mendatangi tempat itu apa tidak? Jika tidak memenuhi 2 syarat, maka hitungannya tidak berjamaah. Bisa dipahamin ya? Bisa dipahamin? Ini sekarang kita hitungan berjamaah nggak ini? Berjamaah. Tempat ini dikumandangkan azan 5 waktu dan orang-orang pada apa? Mendatangi tempat ini. Jadi kalau begitu di rumah berjamaah dengan keluarga, hitungannya berjamaah ya sama keluarga, tapi tidak mendapatkan fadilah berjamaah di masjid. Atau di mana tadi? Musola. Saya ulangin yuk sama-sama ya. Barang siapa yang sholat subuhnya di mana? Atau di mana? Faka'annama qama kullal laili, maka nilai pahalanya sama dengan orang sholat sunnah sepanjang malam. Amin kan Pak? Amin. Maka barusan kita subuh berjamaah, tanpa kita sadari nilai pahala kita barusan sama dengan orang sholat sunnah mulai setelah isya tidak putus sampai azan subuh. Yang jika disamakan dengan tamu saya, jumlah totalnya berapa rakaat? Ya Allah, semoga kita dapetin nanti ya. Sekarang ini ya. Amin ya robbal alamin. Tadi saya bilang ada berapa? Yang nilai pahala yang sama dengan orang sholat sunnah sepanjang malam. Ada berapa tadi? 2. Yang kedua, ada lagi amal ibadah dalam Islam yang nilai pahalanya sama dengan orang sholat sunnah sepanjang malam. Kak saya dulu yuk sebentar, fokus dulu. Yang pertama, hadisnya riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali punya buku namanya Musnad. Kurang lebih 25 jilid. Segini. Ya, dijual di toko buku segini. Namanya Musnad. Imam Tirmidzi punya buku namanya Sunan At-Tirmidzi. Hadis yang kita bahas ini tertulis di 2 buku hadis tadi. Kalau di buku Al-Musnad Imam Hambali tertulis innahu awalnya. Kalau Sunan At-Tirmidzi langsung man. Sama-sama yuk. Handphone sejenak, catatan kita taruh sebentar yuk. Qala Rasulullah yuk. Innahu. Berarti ini rawu siapa? Riwayat siapa tadi? Imam Ahmad. Yang Tirmidzi yuk. Man qoma, sama-sama yuk, ma'al imami hatta yansorifa kutibalahu qiyamul lailah. Barang siapa yang taraweh dan witirnya bersama imam sampai selesai. 2 ya syaratnya. Pertama, sama imam. Kedua, sampai selesai. Saya ulangin ya. Syaratnya 2. Pertama sama-sama yuk. Sama siapa? Imam. Kedua, barang siapa yang taraweh witir atau qiyamul lailnya jam 1:30 atau 1:30 malam. Di sini ada qiyamul lail 10 terakhir? Ada. Ya, sama siapa nih? Imam. Sampai apa? Sampai
Apa yang terjadi? Kutiba lahu qiyamul lailah, yang taraweh witir atau yang qiyamul lail tahajudnya sama imam sampai selesai, maka nilai pahalanya sama dengan orang sholat sunnah sepanjang malam. Berapa rakaat? Jadi tiap malam kita taraweh nggak putus Pak Bu, tanpa kita sadari. Selesai taraweh sama imam sampai selesai, maka nilai pahala kita sama dengan orang sholat sunnah sepanjang malam, yang jika disamakan dengan tamu saya berapa rakaat? Ringan, dahsyat, enteng, berbobot dengan ilmu. Semoga kita bisa istiqomah terus ya. Semoga ini berkah bukan hanya di awal, tengah, tapi sampai akhir berkah. Tapi syaratnya 2, yaitu sama imam sampai apa? Selesai. Di sekitaran kita tarawehnya 20 rakaat plus 3. Jadi berapa? 23. Di sini 8 plus 3. 8 plus 3 sama Umar bin Khattab, ditambah rakaatnya, diringankan bacaan Qur'annya. Bisa dipahamin ya? Di apa tadi? Ditambah rakaatnya, diringankan bacaan Qur'annya. Jadi 8 plus 3 benar, 20 plus 3 benar, yang tidak benar nah di kita umumnya di Cepete nih 20 plus 3, ke arah saya dulu fokus yuk. Tapi imamnya 23 rakaat, jamaah atau makmumnya 8 rakaat sudah pulang. Ada nggak begitu? Nggak, jujur Pak, ada nggak begitu? Ada. Di mana Ustadz? Di Masjid Al-Ahyar. Emang samping rumah saya? Ya, saya tanya, sholat tarawehnya sah atau tidak? Ya Allah, mudahkan jamaah dapetin ilmu ya Allah. Pak, bareng-bareng, tarawehnya sah atau tidak? Jangan ragu Pak, insya Allah tidak membatalkan puasa kita. Taraweh mereka sah atau tidak? Taraweh mereka ya sah, rukunnya dapat, syarat sahnya dapat. Cuma masalahnya adalah yang tadi itu. Teruskan. Tidak mendapatkan pahala apa tadi? Sholat sunnah sepanjang malam. Jadi kalau begitu, di mana kita berada, ikutilah imam sampai apa tadi? Selesai. Sama-sama ya, ikuti saya ya. Ini saya bicara jam berapa nanti nih Pak? Sampai jam berapa? Bunyi nggak nanti surupnya Pak? Bunyi ya surupnya ya. Yuk sama-sama ya, ikuti saya bareng-bareng. Sabar dalam Islam dibagi 3. Yuk, hafalin yuk. Sabar dalam ibadah, sabar dalam musibah, sabar menjauhi maksiat. Pelan-pelan ya. Sabar dalam Islam dibagi menjadi 3. Sabar dalam ibadah aja harus sabar. Maka apabila kita sholat sunnah taraweh dan imamnya bacanya rakaatnya panjang-panjang, ingat pertemuan pagi ini harus apa? Siap nggak nih? Nggak, bareng-bareng. Siap nggak nih? Jangan siap Pak, insya Allah. Nah, siap nggak nih? Insya. Jadi kalau begitu dalam hal taraweh aja harus apa tadi? Sabar. Maka nanti kalau umpama ustadznya pulang duluan nggak sampai selesai, oh itu malah yang perkara Ustadz ya. Jadi mulai saat ini jadikanlah ibadah kita harus apa tadi? Sabar. Maaf, saya melebar lagi nih, melebar lagi. Bapak tadi dan ibu dari rumah ke sini kaki melangkah nginjek tanah enggak? Ya Allah, sabar ya Ustadznya ya. Lagi puasa begini nggak boleh marah Ustadz. Tadi dari rumah ke sini kaki jalan nginjek tanah nggak nih? Bapak nggak nginjek, ibu nggak nginjek tanah? Iya, aspal tuh ya tanah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, sabar ya Allah. Ini senjata makan tuan buat saya. Ya udah, tadi ibu jalan
ke masjid nginjek aspal nggak? Bapak naik motor? Oh iya, sama juga. Gini caranya nih, udah ketemu saya. Telapak kaki bapak ibu, sendal bapak ibu, sepatu bapak ibu, ban motor, sepeda, ban mobil bapak ibu, tadi nginjek tanah, aspal, bumi, peluran, lantai, coran, lantai, karpet, keramik atau tidak? Ternyata harus begitu ya. Apa yang terjadi Ustadz? Nanti pulang dari sini buka Quran, surahnya Yasin. Yasin itu nama lain dari Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala. Jadi ada pendapat ulama mengatakan Yasin itu adalah nama lain dari Nabi Muhammad. Surah nomor berapa Ustadz? Surah Yasin itu ada dalam Quran di ayatnya yang ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Tadi yang di terakhir apa? Asarahum. Apa itu asar Ustadz? Allah mencatat apa yang sudah kita kerjakan. Juga Allah mencatat bekas bumi yang kita udah injak. Jadi di mana kita menginjak bumi dan arah itu menuju kebaikan, maka bumi itu akan jadi saksi dan penolong kita. Amin kan? Amin ya Allah. Amin ya. Maka kalau begitu, Bapak Ibu tadi dari rumah ke sini, jangan dikira bumi itu nggak jadi saksi. Nabi mengatakan zahiban warojian, baik pergi maupun pulangnya. Makanya setelah sholat zuhur, mau sholat sunnah ba'diyah, usahakan jangan satu tempat sujud. Nyambung nggak nih? Ya, setelah sholat maghrib, mau sholat sunnah ba'diyah, jangan satu tempat sujud. Pindahlah, bergeser minimal selangkah, biar banyak bumi yang jadi apa? Makanya Nabi nggak suka seseorang yang sholatnya maunya satu tempat saja, pojokan-pojokan aja. Ada nggak begitu? Di daerah mana? Seperti mendekamnya onta. Makanya Bapak maaf ya, jangan tersinggung ya, jangan di situ aja, ya ke sana deh, ketemu sama orang yang sebelah sana. Jadi mulai saat ini, di mana bumi kita injak, dia akan jadi apa tadi? Saksi atau bekas. Makanya biar bekas buminya banyak, pergi dan pulangnya dari masjid beda jalan. Berarti kalau rumahnya di sini kan deket banget depan nih. Berarti biar banyak saksi, dia harus kemana tuh? Maka yang kajian pagi ini dengan saya, apa yang terjadi Ustaz? Maka lantai dan karpet masjid ini di hari kiamat akan jadi saksi. Maka yang kajian pagi ini duduknya nyender di tembok, saksinya dua, lantai sama senderan. Ya, semoga ini jadi kenyataan buat kita semuanya ya. Dah, Pak, Bu, semuanya, semoga nih kita berkah terus ya. Apa tadi artinya berkah? Tambah baik dan apa Pak? Tambah taat. Nah, pernah nggak di malam taraweh hujan? Pernah ya? Nah, itu masih ke masjid apa enggak tuh? Masjid ya? Ikut saya yuk, sama-sama, bareng-bareng ya. Ini Pak jadi apa? Jadi garis bawah ya. Ini poinnya nih ya. Qala Rasulullah, yuk bareng-bareng. Ini ucapan Nabi ini ditekankan nanti dalam hidup kita ya. Ajruka, bareng-bareng, ala qadri nasobika. Ikut saya ya. Ulangi saya benarnya. Nabi bersabda,
Besar tidaknya pahala ibadah ditentukan besar tidaknya tantangan. Nyambung gak nih? Nyambung ya? Jadi kalau begitu semakin besar kita tantangan dalam ibadah, teruskan. Semakin besar apa? Maka yang besar pada saat ini ke masjid, insya Allah yang rumahnya siapa yang jauh pada pagi ini? Ustadz, amin kan Pak? Insya Allah ya. Nah, berarti kalau hujan, nyambung gak nih? Kalau hujan, maka kalau umpama kita mau ke masjid tiba-tiba gerimis, sekedar gerimis ambil payung, tanpa kita sadari kita sedang menabung nilai pahala yang sangat besar. Sini deh Pak, ke saya dulu yuk. Ini kan bumi, ini lantai. Jalan menuju masjid, kaki kita melangkah kenapa nih? Apa? Ini kan lantai ini, ya. Jalan kaki kita melangkah kenapa? Ya Allah, mudahkan jamaah dapatin ilmu ya Allah. Mungkin saya ngejelasinnya kurang bagus ya. Bumi aspal, kita jalan tuh pakai sendal, ya. Itu kadang gesekan sendal mengenai bumi, ada apanya tuh? Debu, bener nggak? Kena apa nih? Mata kaki, bener nggak Pak? Nah, debu mengenai apa kita? Kalau hujan, air mengenai apa? Jangan dikira enggak ada hadisnya. Rawahu Imam Ahmad, Nabi mengatakan, "Man igtabarat qadamahu fi sabilillah, harramahullahu 'alan nar." Barang siapa yang kakinya melangkah menuju masjid kena debu dikiaskan cipratan air hujan, harramahullahu 'alan nar, maka dirinya Allah jauhkan dari jilatan api neraka. Berarti kalau begitu, kalau umpama hujan itu jalan melangkah menuju masjid, kaki kena cipratan air hujan, diri kita dijauhkan dari api neraka. Makanya kalau hujan belum kena air, diapain? Ya Allah, subhanallah. Semangat. Insya Allah Pak, biar ada pertolongan dari Allah. Semangat. Insya Allah, pelan-pelan ya. Semangat. Kalau insya Allah ada pertolongan dari siapa? Lagi ya, semangat. Ya Allah, entah kapan saya kesini malam-malam hujan. Bukan, maksud saya taraweh semoga semakin tambah penuh ya. Jadi kembali lagi, bulan apa ini tadi? Keberkahan. Bukan hanya berkahnya di awal, di tengah juga apa? Berkah, dan di akhir juga apa? Berkah. Itulah yang namanya istiqomah. Apa tadi? Nah, sini deh. Berarti kalau begitu berkah itu menghasilkan apa? Istiqomah. Ya Allah. Jadi ibadahnya enggak putus. Istiqomah. Ada candaan istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Ada nggak tipe suami yang takut istri kalau di rumah? Ada. Siapa orangnya? Ustadz, astagfirullahaladzim. Ya gitu ya. Istiqomah. Tidak apa tadi? Putus. Idza maridul abdu aw safaro kutiba lahum mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Kara saya yuk. Barang siapa umatku, kata Nabi, ibadahnya tidak putus, ibadahnya kontinu. Suatu ketika dia tidak ibadah karena sakit dan safar. Karena apa tadi? Safar itu apa? Dia tiap malam taraweh. Ke saya dulu yuk, fokus dulu ya. Dia tiap malam apa? Suatu ketika sakit nggak taraweh, padahal sebelum-sebelumnya istiqomah. Dia tiap malam taraweh. Suatu ketika pulang kampung di pesawat atau di kereta atau di mobil enggak taraweh. Nabi mengatakan, kutiba lahum mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan.
maka dikala dia tidak taraweh, tapi sebelumnya dia taraweh, maka dikala dia enggak taraweh karena sakit atau safar, tetap mendapatkan pahala taraweh sebagaimana mengerjakan di malam-malam sebelumnya. Sini. Jadi ada enggak amal ibadah yang tetap dapat pahala meskipun enggak mengerjakan? Ada. Syaratnya apa tadi? Yang kedua, tidak mengerjakan karena apa? Sakit atau apa? Tiap pagi kita di sini, Pak, subuh berjamaah. Suatu ketika kita nauzubillah sakit subuhnya di rumah, maka dikala kita berbaring sakit, kita tetap mendapatkan pahala subuh berjamaah karena sebelum-sebelumnya kita istiqomah subuhnya berjamaah di masjid. Nyambung gak nih? Jelas ya? Nah, makanya kalau ditanya ada nggak amalan meskipun berbaring sakit tetap dapat pahala? Ada. Dikala dia sehat, dia istiqomah. Sini. Siapkan 5 sebelum 5. Apa tadi? Siapkan 5 sebelum 5. Dihafalkan ya. Muda sebelum sehat sebelum. Enak ya, tinggal ngikutin belakang aja ya. Pelan-pelan yuk. Muda sebelum sehat sebelum miskin sebelum kaya. Ibu jangan duluin ustadz ya. Kaya sebelum kosong luang, tidak sibuk sebelum sibuk, dan hidup. Nomor 2 apa tadi? Nomor 2 apa tadi? Ya Allah, mudahkan jamaah ya Allah. Pak, kita memang baru makan sahur tadi Pak ya. Yang kedua apa tadi? Sehat sebelum apa? Kesini. Ucapkan alhamdulillah ya. Ini sekarang sehat nggak nih? Mumpung sehat, jangan ada yang putus ibadah kita. Qurannya, puasa Senin Kamisnya, berjamaah di masjidnya, mumpung sehat. Ketika kita sakit enggak ibadah, jangan khawatir, pahala tetap ngalir karena sehatnya kita istiqomah, enggak putus ibadah. Makanya Nabi berpesan, siapkan sehatmu sebelum apa? Yang pertama apa tadi? Tua. Yang di depan saya kebanyakan muda atau tua? Nah, jangan marah sama saya Pak, batal puasa nanti. Kebanyakan muda apa tua? Uhibbu syaikha ta'i'a wa hubbil syabi ta'i asyaddu. Allah suka orang tua ibadah. Ulangin yuk. Allah suka orang, tapi Allah lebih suka lagi masih muda, orang tua mah ibadah itu, tapi anak muda ibadah. Abghadhu lisyabil 'asi, ini hadis kursi, wa bughdhi lisyaikhil 'asi asyaddu. Allah benci, Allah enggak suka sama anak muda tidak ibadah. Lebih Allah enggak sukai lagi orang tua tidak ibadah. Ada nggak orang tua rumahnya dekat sama masjid, sehat tapi nggak mau ke masjid? Ada. Di mana? Cipete. Semoga nih semangat terus sampai akhir hayat kita istiqomah. Ini kalau saya bahas istiqomah kepanjangan. Ya Allah, cepat sekali waktunya ya. Jam 6 kurang 1/4 itu ya. Teruskan nih. Teruskan. Yuk, kembali lagi dari awal. Bulan ini disebut juga dengan bulan apa? Berkah. Berkah itu ada berapa? 2. Yang pertama nambah baik, kedua nambah. Dah terakhir, Ramadan bukan hanya disebut bulan berkah, tapi Ramadan disebut juga Syahrul Quran. Apa? Syahrul itu apa? Bulan. Kalau yang malam muncul pada di atas langit bukan syahrul namanya, Qomarun. Nah, apa tadi? Kalau yang perputaran setahun 12 bulan namanya syahrun. Tapi kalau ntar malam ngelihat bulan di atas langit, oh ada syahrun, bukan.
Tapi ada apa? Makanya ada orang diawali namanya dengan Qamar, ada juga yang diawali namanya dengan Syahrun. Dengan Qamar namanya apa? Qamariyah, ya benar. Lakinya? Nah, kalau dari Syahrun, Syahrul Gunawan, ya benar. Yang artis India siapa namanya itu? Syahrul Quran. Bulannya apa ini? Quran. Ini hari ke-15 ya? Hah? 15 ya? Oh, yang 16 yang puasa hari Sabtu ya. Nah, ini berarti hari yang berapa nih pemerintah ini? Yang ke-15. Ntar malam ke berapa? 16. Besok malam? Malam apa itu? Bukan Nuzulul Quran. Apa tadi? Nuzulul itu turun. Ya Allah, semoga ya Bapak Ibu yang di hadapan saya ini sudah ada yang menghatamkan Quran. Nah, saya Pak di tengah kesibukan berusaha tuh di mobil sempetin baca Quran. Jadi jangan hanya pintar menyampaikan tapi tidak mengamalkan. Saya ulangin ya, jangan hanya pintar apa? Tapi tidak diapakan? Diamalkan. Makanya dimanapun saya berada disuruh min kultum taraweh, disitulah saya taraweh. Saya nggak mau mengejar acara berikutnya demi untuk kultum di tempat berikutnya lagi. Tidak. Kapan dan di mana taraweh saya. Jadi seorang ustadz dia harus mengamalkan sebelum apa? Menyampaikan. Jadi nuzulul Quran malam apa tuh? Besok malam ya. Ya kan nanti malam 16. Besok malam keberapa? 17. Sini Pak, bareng-bareng yuk. Fokus dulu yuk, sejenak kita konsentrasi. Malam nuzulul Quran kita mengadakannya malam keberapa? 7. Bukan hanya kita Pak, di Mesir pun malam ke-17. Jangan dikira tidak ada ihtifal perayaan nuzulul Quran. Ya, di Mesir Arab itu ada. Ya, barangkali di Saudi Arabia tidak mengadakan. Maka teman-teman mengatakan begini dan begitu. Saya di Mesir sendiri banyak mengadakan nuzulul Quran. Malam keberapa? Tolong jawab pertanyaan saya. Malam ke-17 adanya di awal, tengah, atau akhir? Tengah. Sementara Al-Quran turunnya di awal, tengah, atau akhir? Ya Allah, mudahkan jamaah ya Allah. Inna anzalnahu fi lailatil, sesungguhnya Al-Quran diturunkan di malam apa? Lailatul Qadar itu adanya di awal, tengah, atau akhir. Nabi mengatakan taharrau lailatul qadri fil akhir fil ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar di malam 10 terakhir. Berarti Lailatul Qadar adanya di awal, tengah, atau akhir? Lailatul Qadar itu malam turunnya apa? Lailatul Qadar malam turunnya apa? Ya Allah, mudahkan jamaah ya Allah. Al-Quran turun, Pak, yuk fokus ya. Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar itu adanya di awal, tengah, atau akhir? Seharusnya nuzulul Quran jangan 17. Nyambung gak nih Pak? Bapak nyambung? Coba ulangi ucapan saya Pak. Seharusnya gimana Pak? Kenapa kok nuzul Quran di malam ke-17? Kenapa nggak diadakan di akhir aja? Tadi berapa? Malam berapa tadi? Malam yang ke-17. Jumlah rakaat sholat kita berapa? Di akhir katanya, di akhir angkanya berapa tadi? Akhir angkanya 7. Bapak tinggal nyebutkan 7 aja ya Bu, sama Bapak Ibu ya, 7 aja deh. Bismillahirrahmanirrahim ya, fokus semuanya ya. Tinggal nyebutkan berapa tadi? 7. Bismillahirrahmanirrahim. Jumlah lapis langit, bumi seperti langit. Quran surah 65 ayat 12 namanya At-Tolak. Kalau begitu bumi pun jumlahnya seperti langit. Berapa? 7. Semoga Bapak bisa umroh dan haji ya.
Ketika umroh dan haji, kita tawaf mengelilingi Ka'bah berapa kali? Setelah tawaf, lalu kita sa'i mulai dari Sofa menuju Marwah berapa kali? 7. Melempar jumroh berapa kali? 7. Dalam sepekan atau seminggu ada berapa hari? 7. Setelah itu kita masukkan jenazah ke liang lahat. Jenazah itu akan ditanya setelah kita meninggalkannya berapa langkah? 7. Pintu neraka jumlahnya ada berapa? 7. Jahanam, Lazo, Sakor, Hutomah, Jahim, Sa'ir, Hawiyah. Ada berapa? 7. Dari situlah kita orang-orang Cukup ya Pak? Belum. Bisa tanda aja. Hanya tanda aja. Ini kalau puasa begini yang enak yang dengerin apa yang bicara nih. Terus nggak? Belum kompak suaranya. Terus nggak nih? Terus. Ya Allah, ibadah harus sabar ya. Sampai mana tadi itu ya? Makanya orang-orang NU mengadakan tasyakuran kandungan berapa bulan? Sampai orang-orang NU mengadakan tahlilan kematian sampai berapa malam? Dari situlah Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi yang pernah mendapatkan doa dari Nabi biar menjadi ahli tafsir. Kata Ibnu Abbas, Allah dan Rasulnya sering menyebut angka 7, maka saya meyakini Lailatul Qadar adanya di malam ke-27. Meskipun pernah juga malam 21 dan itu hujan. Kembali lagi. Jadi Al-Qur'an turunnya Lailatul Qadar. Turunnya di awal atau akhir itu Lailatul Qadar. Sementara kita memperingati turunnya Al-Qur'an malam berapa tadi? 7. Sini ke saya bareng-bareng yuk. Fokus ya. Ya ini Bu mau dijelaskan. Langit 7 ada buku namanya Lauhul Mahfuz. Apa tadi? Catatan terjaga, buku takdir. Ke saya ya. Al-Quran diturunkan. Ucapan saya ini tidak hanya asal bicara. Saya mendapatkannya di tafsir Al-Qurtubi. Tafsir apa tadi? Al-Qurtubi. Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz menuju langit pertama, langit bumi. Langit bumi atau langit pertama namanya adalah Baitul Izzah. Apa tadi? Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke langit pertama Baitul Izzah sekaligus serentak 30 juz 114 surat 6.666 ayat. Turunnya enggak ke bumi, baru ke langit pertama Baitul Izzah, turunnya serentak di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Jelas ya? Jelas ya? Sampai mana tadi? Baitul langit yang tapi Al-Quran turun dari langit pertama atau Baitul Izzah ke muka bumi tidak sekaligus. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Berapa tahun? Berapa tahun? 20. Al-Quran turun dari langit pertama atau Baitul Izzah ke muka bumi enggak sekaligus 23 tahun. Surat yang pertama kali turun di Mekah Makkiyah namanya adalah surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turunnya pertama kali surat itu adalah ke bumi pertama kali malam ke-17 Ramadan. Nggak pakai oh Bu, alhamdulillah. Jelas ya? Bisa dipahami nggak? Jadi kalau umpama ada yang mengatakan kenapa kok nuzul Quran nggak di akhir? Lailatul Qadar adanya di akhir. Jawab, disandarkan bukan dari Lauhul Mahfuz ke muka bumi, tapi sandarannya adalah dari mana tadi? Baitul Izzah langit pertama menuju apa tadi? Dan ayat itu pertama kali turun di malam keberapa? Terakhir dari saya yuk. Terakhir ya Pak, harus menghemat ini. Soalnya jam 10 masih ada, ntar siang ada. Dan nanti saya sore nuzul Quran di Duren Sawit. Nggak apa-apa ya? Terakhir ya. Ini pas ini yuk. Saya tulis nih. Nih yang ini. Kelihatan nggak nih? Masa sih nggak kelihatan?
Ini nih tuh kelihatan nggak nih? Ini nggak, maksud saya tulisannya ada nggak? Ada ya. Suratnya keempat, ayatnya 174. Apa tadi? Surah keempat, surah perempuan. Apa itu? Ayatnya 174. Di kuburan menurut Bapak Ibu gelap apa terang? Enggak, pakai logika dulu sebelum pakai dalil. Gelap enggak? Kita butuh apa? Dan kita semua pasti di kuburan. Setuju kan nih? Setuju. Ketika itu butuh apa ini? Cahaya. Ya Allah, semoga kita semua dapat cahaya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita baca Quran biar berkah. Tadi hadis, sekarang Quran. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Cahaya bahasa Arabnya nur, makanya ada perempuan namanya Nur Aini. Masya Allah, Bapak bilang Nur Aini, langsung ke arah perempuan. Nur Hayati. Malam Nur Laila. Di Bunga Melati dipanggil Empok Ella. Ya ayyuhan nas, artinya wahai manusia. Qad ja'akum, telah datang kepada kalian. Sini yuk. Burhan. Apa tadi? Petunjuk. Makanya ada laki-laki namanya. Berarti dia berharap agar orang tuanya, anaknya selalu dapat petunjuk. Mir rabbikum, dari siapa? Allah. Wa anzalna ilaikum, dan telah kami turunkan Al-Qur'an. Sebagai apa Ustadz? Nuro. Apa itu? Mubina, terang menderang. Berarti kalau begitu, cahaya kita yang membuat kita terang di kuburan adalah seringnya kita membaca. Semakin sering baca Quran tuh di kuburan semakin terang menderang. Bacaan Quran kita jarang, nggak mustahil di kuburan redup Pak, bahkan seperti nyalanya pentol korek karena bacanya jarang. Masa orang beriman jarang baca Quran? Semangat lagi baca Qurannya. Ini bulan-bulan Quran. Ternyata orang rajin baca Quran bukan hanya di kuburan bercahaya, orang tuanya di akhirat pakai mahkota. Kalau boleh saya lebih luas pahami, anak rajin baca Quran di kuburan orang tua dapat berkah. Yang kena berkah kita baca Quran bukan hanya kita, orang tua yang sudah tiada dapat berkah. Semangat lagi bacaan Qurannya. Dan belum tentu tahun depan ketemu Ramadan lagi. Nah, cahaya di sini, cahaya saya ilustrasikan cahaya akhirat. Ternyata bukan hanya cahaya akhirat, orang yang selalu baca Quran, berdampingan dengan Quran, hafiz dan hafizoh, aura wajahnya pun dilihat beda. Kalau bicara jamaah tersentuh, kita pengennya di samping dia aja. Kepribadiannya bagus. Kenapa? Allah sudah memberikan cahaya kepada orang-orang yang rajin baca Quran, aura wajahnya beda, nampak bercahaya. Maka kalau kita melihat ahlu Quran, hati kita jadi adem. Cahaya memancar dari hati ke muka karena cintanya Al-Quran. Insya Allah pagi ini saya lihat wajah bapak kanan, wajah bapak kiri, dan ibu, hati saya jadi adem ya, bercahaya. Insya Allah bapak bercahaya karena ada lampu kristal yang langsung memancar. Ya, semangat ya, semangat, paksakan ibadah bareng-bareng yuk. Ibadah harus dipaksa. Gimana? Nanti terbiasa.
ninggalkan maksiat pun harus dipaksa. Setuju nggak nih? Jadi ibadah itu jangan ikutin hawa nafsu. Giliran seneng ke masjid, giliran enggak malas, paksain. Kalau udah terbiasa, maka enggak ke masjid, ada ganjal di hati. Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ke Bapak pada merengut, cukup ya? Enggak, bareng-bareng, cukup ya? Ya, kapan-kapan deh. Next ya. Ini Ustadz Aliuddin WA saya udah jauh-jauh hari nih. Makanya beberapa kali saya WA dia, ini positif enggak? Ahad ketiga ada beberapa bentrok masjid ini. Positif Ustadz, positif Ustadz. Nah, semoga nih pandemi udah berlalu. Amin kan? Amin. Kita diberikan panjang umur sehat. Kita harus paksakan diri kita. Dan saya berharap kita semua nanti di kuburan bercahaya. Pak Aliuddin, Pak siapa nih? Hah? Sahur. Panggilannya? Simamora. Berdua Pak Simamora dengan Pak Aliuddin. Ternyata di kuburan dia bercahaya. Kata Pak Mora dengan Pak Aliuddin, bener yang dibilang Ustadz Hashim di masjid dia Plu itu. Kita sekarang bercahaya di kuburan. Mana Ustadz Hashim yang bilang begitu? Belum meninggal, masih hidup di dunia. Semoga panjang umur, sehat, berkah semuanya. Astaghfirullahaladzim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma anfa'na bil Qur'an. Allahumma rfa'na bil Qur'an. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an. Allahumma akrimna bi karamatil Qur'an. Allahumma adkhilna jannata bi syafaatil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar, saya mau tes dulu sebentar. Ya Allah, semoga jamaah ya Allah masuk semuanya Allah. Ada dua amal ibadah yang pahala sama dengan orang sholat sunnah sepanjang malam. Yang pertama alhamdulillah subuh. Yang kedua taraweh sama imam sampai apa tadi? Yuk, terakhir. Apa cahaya penerang benderang di kuburan? Nah, baru banget, ntar tahun depan tanya lagi. Ya, semoga berkah. Jawab insya Allah Pak. Jawab insya Allah. Semangat ibadah. Semangat menghidupkan masjid. Lagi. Semangat membaca Al-Quran. Semangat beri makan orang buka puasa. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang dahsyat dalam hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunnah syuruk. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah.